Yo, what's up guys? Selamat datang di YouTube channel Afri RGA yang membahas alur film dan penjelasannya. Sesuai dengan judul, konten kali ini aku akan menceritakan alur film Top Gun, mulai dari yang pertama tayang pada tahun 1986 dan sequelnya yang baru tayang 2022 kemarin. Jadi siapkan baterai dan kuota kalian karena akan langsung dua film sekaligus di konten ini. Kita akan tahu perjalanan karir sang tokoh utama yaitu Maverick yang diperankan oleh Tom Cruise saat menjadi pilot pesawat jet tempur biasa hingga dia mendapat banyak penghargaan dan ditunjuk menjadi seorang instruktur bagi generasi muda yang menjalankan misi berbahaya untuk menyerang sebuah pabrik pengolah uranium ilegal yang dijaga ketat dengan sistem keamanan dan senjata yang canggih. Untuk yang baru mampir ke sini, mohon dukungannya dengan subscribe channel ini supaya semakin semangat bikin konten alur film dan like jika suka dengan isinya. Terima kasih banyak dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja ke ceritanya. Dimulai saat Maverick atau Mav dan Gus sedang bertugas. Mereka mendeteksi adanya sebuah pesawat tak dikenal di radar, lalu meminta Cougar dan Merlin yang ada di pesawat lain untuk membantunya. Mereka menaiki dua pesawat yang bertipe sama yaitu F-14, sedangkan musuh yang terdeteksi menggunakan MiG-28. Cougar dan Merlin mencoba mendekati pesawat musuh itu dan ternyata terdapat dua MiG-28 yang terbang berdekatan sehingga hanya terlihat satu titik saja di radar. Watch the birdie. Mav kembali ke pangkalan karena bahan bakar pesawatnya sudah menipis. Namun, Cougar ternyata dalam masalah. Dia merasa ketakutan dan gemetar setelah berpapasan dengan musuh tadi. Pikirannya kacau, berulang kali Merlin, navigatornya Cougar, memanggil-manggil namun Cougar tetap saja panik. Padahal bahan bakarnya sudah mulai habis. Mav memutuskan kembali terbang untuk membimbing Cougar agar bisa mendarat di pangkalan. Tapi hal itu malah membuatnya mengabaikan perintah atasannya yang bernama Stinger. Meski mereka akhirnya selamat, Stinger tidak menyukai keputusan Mav. Dia menganggap Cougar adalah pilot terbaiknya di sana, sedangkan Mav adalah yang nomor 2 dan sering bikin masalah. Tetapi Cougar mengundurkan diri karena takut. Dia lebih memilih pulang ke anak dan istrinya. Stinger terpaksa mengirim Mav dan Gus ke sekolah penerbangan terbaik yaitu Top Gun. Mav sangat senang dengan hal itu karena cita-citanya untuk menjadi pilot terbaik seperti ayahnya. Singkat cerita, saat berada di dalam kelas, muncul seorang pilot terhebat yang merupakan komandan di sana bernama Viper, yang memberikan pengarahan dan cara penilaian di sana. Setelah kelas selesai, Mav dan Gus bersantai di bar. Mereka bertemu Slider dan Tom Iceman yang terus-terusan merendahkan kemampuan Mav karena dia masih baru. Lalu, Mav bertemu dengan Charlotte, wanita cantik yang sedang di bar sendirian. Mereka berkenalan. Semuanya berjalan lancar hingga Perry, teman dari Charlotte, datang. Mav pun tak menyerah, dia bahkan mengejar Charlotte sampai ke toilet wanita untuk PDKT. Ketika esok hari diadakan kelas, seorang wanita memberikan training kepada para murid Top Gun yang ternyata dia adalah Charlotte. Dia dipanggil dengan nama Charlie, lalu menjelaskan beberapa hal tentang MiG-28. Mav tidak setuju dengan teori Charlie yang tidak tepat dan mengatakan bahwa dia pernah terbang terbalik di atas MiG-28. Semua siswa menganggapnya hanya omong kosong, hanya Gus sang navigator yang mempercayainya. Selanjutnya adalah kelas penerbangan. Aturan dalam kelas ini adalah penerbangan dengan batas ketinggian 10.000 kaki dan tidak boleh melakukan pendekatan. Pesawat yang berhasil mengunci target diberikan nilai bagus di sini. Mav dan Gus menunjukkan kemampuan mereka dengan mengalahkan instruktur mereka sendiri yaitu Chester. Namun mereka juga melanggar aturan ketinggian 10.000 kaki, melakukan pendekatan dan berinteraksi di dekat tower landasan yang membuat seorang atasan kaget hingga menumpahkan kopinya. Atas kejadian tersebut, Mav dan Gus dimarahi habis-habisan oleh Viper, bahkan diancam akan dikeluarkan dari Top Gun. Gus kemudian menyampaikan perasaannya pada Mav bahwa dia hanya ingin lulus dari Top Gun dan berharap Mav tidak melakukan hal nekat lagi yang dapat membuat mereka dikeluarkan dari sana. Beberapa waktu kemudian, Charlie kebetulan lewat dan mengajak Mav untuk makan malam secara rahasia karena seorang guru tidak boleh mengencani muridnya. Di sana mereka membahas tentang MiG-28 dan orang tua Mav. Diceritakan bahwa ayah Mav menghilang di tahun 1965 dan dikabarkan bahwa dia terdesak. Namun Mav tidak percaya karena ayahnya adalah pilot yang handal, sedangkan semua hal tentang itu sangat dirahasiakan. Nah, selanjutnya aku kira akan terjadi adegan mantap-mantap, tetapi Mav adalah pilot yang baik dan lebih memilih mandi di tempatnya sendiri.
Di lift malah mereka ketemu lagi yang membuat si instruktur kesengsem terus. Selanjutnya di kelas teori pertempuran udara, di sana Charlie membantah aksi Maeve yang terbang terbalik ketika menghadapi MiG-28. Walaupun dikatakan cara itu sangat efektif, tetapi tidak dianjurkan oleh pemerintah karena harga pesawatnya 30 juta US dollar. Sebenarnya Top Gun merupakan sekolah penerbangan yang dibangun untuk pilot terbaik, tapi juga agar mengeman-eman pesawat tempur mereka agar tidak rusak atau hancur. Jadi dibentuklah pelatihan untuk mendapatkan efisiensi supaya pilotnya handal dan meminimalisir anggaran. Karena biaya mereka ini semuanya adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Sementara itu yang diberikan oleh Maeve adalah kemenangan. Dia memang pilot yang hebat, tetapi kurang memperhatikan keselamatan tim dan juga kerugian yang diakibatkan jika terjadi kerusakan. Bantahan Charlie membuatnya emosi. Setelah kelas bubar, Maeve buru-buru pulang dengan motornya. Charlie yang antusias dengan pengalaman Maeve saat melawan MiG-28 mengejar Maeve yang ngambek hingga mereka berhenti dan berdebat di tepi jalan. Pembicaraan di rumah sang guru semakin intim hingga akhirnya mereka melakukan cocok tanam yang sejak tadi sudah kutunggu-tunggu. Sebenarnya film ini pernah tayang di layar kaca Indonesia tapi tidak dengan adegan ini. Scene berpindah pada kedatangan anak dan istri Gus. Mereka datang mengunjunginya dan terlihat hubungan keluarga tersebut dengan Maeve sangatlah dekat. Kemudian di hari selanjutnya diumumkan bahwa Tom atau Iceman menduduki peringkat pertama sedangkan Maeve ada di nomor 2. Hari itu mereka berkompetisi melawan instrukturnya Jester dan Viper. Pertarungan udara yang sangat seru terjadi 2 lawan 2. Viper dan Jester melawan Maeve dan Iceman. Maeve memutuskan meninggalkan Iceman untuk mengejar Viper. Di saat Maeve sangat ngotot untuk mendapatkan Viper, dia jadi lengah dan terkunci oleh Jester dari belakang. Maeve memang jenius, tetapi arogansi dan egonya selalu membuat dirinya kalah dan melakukan kesalahan. Di hari libur, Maeve, Charlie, Gus beserta anaknya bernama Bradley dan Carol, istrinya, sedang bersantai di bar. Carol menceritakan sedikit bahwa Maeve pernah punya hubungan dengan seorang anak admiral bernama Penny Benjamin. Langsung saja ku taruh spoiler di sini bahwa Penny akan muncul nanti di film sequelnya. Tetap tonton konten ini agar tak ketinggalan. Selain itu, Bradley, anak dari Gus, juga akan menjadi karakter kunci di film berikutnya. Mereka semua bernyanyi lagu Great Balls of Fire yang diiringi piano yang dimainkan oleh Gus. Di latihan berikutnya, Maeve dan Iceman dalam satu film lagi. Mereka mengejar 3 pesawat yang sedang menjauh dari mereka. Setelah berada di posisi yang tepat, Maeve menyuruh Iceman untuk melakukan tembakan, tetapi Iceman tidak segera melakukannya. Pesawat Maeve tiba-tiba mengalami turbulensi di manuver. Setelah Iceman menjauh, pesawat F-14 itu jatuh berputar-putar. Gus kesulitan menekan tombol eject yang ada di kursinya karena keadaan itu. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya bisa keluar, namun Gus menabrak kanopi pesawat itu. Mereka jatuh ke laut. Maeve berusaha menangkap Gus, namun ternyata Gus sudah tewas akibat benturan di kepalanya tadi. Maeve yang sangat sedih atas sahabatnya ditatangi oleh Viper, sang komandan, untuk menegarkan Maeve dan mengikhlaskan kepergian navigatornya itu. Tentu saja Maeve sangat terpukul. Anak dan istri Gus juga sangat sedih. Sidang militer kemudian memutuskan bahwa Maeve tidak bersalah dan bisa kembali terbang karena setelah diusut memang terjadi kesalahan teknis di pesawat F-14 yang mengalami turbulensi itu. Walaupun diizinkan terbang, ternyata Maeve masih terbawa suasana sehingga performanya menurun. Dia memutuskan untuk keluar dari Top Gun hari itu juga. Lalu Charlie datang menyemangati dan meyakinkan Maeve bahwa kecelakaannya bersama Gus bukanlah kesalahannya, tapi dirasa usahanya tidak berhasil. Charlie meninggalkan Maeve sendirian karena dia juga telah mendapat pekerjaan di Washington. Scene selanjutnya, Maeve mendatangi Viper. Pak tua itu menceritakan pengalamannya ketika terbang bersama ayah Maeve di Vietnam. Ternyata ayah Maeve telah menyelamatkan 3 pesawat sebelum dia sendiri di peperangan saat itu. Setelah mendengarnya, Maeve memutuskan untuk kembali ke Top Gun. Iceman menduduki peringkat teratas. Para siswa telah lulus dari Top Gun. Di kesempatan itu, Komandan Viper memberikan surat tugas kepada mereka yang terbaik. Maeve juga ditawari Viper jika membutuhkan navigator, dia bersedia membantu. 24 jam kemudian di Laut Indian, Komandan Stinger menjelaskan bahwa sebuah kapal sedang dalam keadaan rusak dan berada di wilayah musuh. Maeve dan yang lain diberi tugas untuk mensupport penyelamatan kapal tersebut dari udara. Diinformasikan bahwa terdapat MiG-28 yang ada di sekitar sana. Jika terjadi penyanderaan, para pilot diizinkan melepaskan tembakan. Maeve didampingi oleh Merlin, si navigator Cougar yang kita lihat di awal film. Awalnya hanya terdeteksi ada 2 pesawat musuh, tapi ketika mendekat, ternyata mereka sedang berempat. Hollywood
terkena tembakan dari MiG-28 sehingga dia harus keluar dari formasi. Mev pun bergegas terbang untuk membantu Iceman, sementara pesawat bantuan lain masih belum siap diterbangkan. Dengan segera, Mev mendekat ke pesawat musuh. Ketika sedang bermanuver, Mev terkena samburan jet MiG-28 yang membuatnya turbulensi dan berputar-putar. Untung saja dia berhasil mengambil kendali lagi. Namun kejadian itu membuatnya teringat saat bersama Gus dan hampir membuatnya mundur meninggalkan Iceman. Mev akhirnya bisa membulatkan tekadnya lagi. Dia kembali untuk membantu Iceman. Pesawat musuh tersisa 3 lagi. Iceman diarahkan Mev agar bisa menembak MiG-28 yang sedang mengejarnya. Tapi tembakan Mev meleset. Sialnya lagi, roket yang dimiliki Mev hanya tinggal 1. Kemudian keadaan berubah. Mev lah yang sekarang dikejar-kejar. Hal itu menjadi keuntungan karena Mev menggunakan teknik yang dia gunakan saat latihan melawan Jester. Dia mengerem saat akan ditembak sehingga berhasil lolos dari jangkauan lawan. Saat dia kembali dari posisinya, dia mendapatkan sudut yang bagus dan boom, meledaklah satu lagi MiG-28. Mereka kembali ke markas, semua orang menyorakinya. Iceman juga menunjukkan respect kepada Mev setelah pertempuran itu. Komandan Stinger kemudian menawari Mev untuk memilih tempat tugas yang sesuai dengan keinginannya. Film diakhiri pada Mev yang sedang berada di bar. Dia mendengar lagu kesukaannya diputar, lalu di belakangnya muncul Charlie yang tiba-tiba datang saat tahu Mev sudah sukses. Namun sepertinya hubungan mereka hanya sampai di sini saja karena Charlie sama sekali tidak muncul di film sequelnya. Nah, sekarang kita masuk ke film lanjutannya yang berjudul Top Gun Maverick. Berlatar waktu 30 tahun setelah film yang pertama, sekarang Mev berpangkat kapten. Dia menjadi seorang test pilot untuk pesawat-pesawat baru yang diproduksi oleh pemerintah. Pada suatu hari, dia datang ke fasilitas pengujian pesawat jet tempur. Sesampainya di sana, teman Mev yang bernama Hondo mengatakan bahwa atasan mereka, yaitu Admiral Hammer, akan menutup program tes pesawat scramjet yang diberi nama Dark Star karena data pengembangan Dark Star akan dialihkan untuk sebuah drone pesawat tanpa awak, yakni Drone Ranger. Apalagi target Dark Star harus mencapai kecepatan 10 Mach, sedangkan pesawat tersebut butuh 2 bulan lagi agar bisa siap. Tanpa berpikir panjang, Mev langsung melakukan tes pada pesawat itu sebelum Admiral Hammer datang. Setelah semua dipastikan aman, pengujian pun dimulai. Admiral Helmer yang baru datang langsung meminta Hondo untuk menghentikan pengujian tersebut. Namun Mev yang mendengarnya berpura-pura tak mendengar, seolah ada gangguan komunikasi agar tetap bisa lanjut. Saat mencapai ketinggian tertentu dan area penerbangan dikonfirmasi aman, Mev mulai menaikkan kecepatannya. Dengan skill dan keberaniannya, Mev berhasil mencapai kecepatan 10 Mach sehingga semua tim bersorak bahagia sebab target mereka telah tercapai. Tapi tidak dengan Admiral Hammer. Sebagaimana mudahnya, sifat Mev yang selalu melanggar perintah dan merasa bisa melakukan lebih, mencoba menambah kecepatan di atas 10 Mach. Akibatnya pesawat jet yang masih tahap pengembangan itu tak mampu menahan kecepatan tersebut. Terlihat Dark Star terbakar di langit. Untungnya, Mev masih selamat. Terhuyung-huyung dia masuk ke sebuah kafe dan meminta segelas air putih. Setelah itu, tim penyelamat datang untuk membawanya pulang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menemui Admiral Hammer. Di sana, Admiral Hammer melihat berbagai prestasi yang sudah didapatkan Mev. Sebenarnya Mev bisa berpangkat jauh lebih tinggi daripada seorang kapten. Namun karena sifat dan seringnya dia melanggar aturan, membuat pangkatnya diam di tempat. Mev menjelaskan kalau dia mendapat posisi yang lebih tinggi lagi, dia tak akan pernah menerbangkan pesawat jet tempur lagi. Sebenarnya Hammer akan menghukum Mev, tapi ternyata nasib baik selalu datang. Mev diminta kembali ke Top Gun yang ada di North Island untuk suatu alasan. Wih, mantul. Senyum-senyum sendiri nih si Mev. Sesampainya di sana, Mev melihat foto mantan rivalnya, yaitu Tom Iceman Kazansky yang sudah menjadi komander Angkatan Laut. Kemudian Mev bertemu Admiral Cyclone dan Admiral Warlock. Mereka membahas sebuah misi untuk menghancurkan pabrik pengayaan uranium tanpa izin sebelum pabrik tersebut beroperasi secara penuh. Lokasinya berada di bunker di sebuah lembah yang dilindungi oleh kumpulan rudal anti udara dan sejumlah pesawat tempur generasi kelima yang sudah canggih. Pesawat F-14 yang sudah tua pun juga ada, serta posisi lembah tersebut dapat mengacaukan GPS.
Maverick lalu menyarankan menggunakan 2 pasang pesawat jet tempur F-18, namun dia juga bilang bahwa meski berhasil menghancurkan pabrik tersebut, pesawat tempur dan rudal yang ada di sana akan menyerang dan menghabisi mereka. Dia yakin dapat melakukan misi ini, tapi dia butuh 3 pilot lagi. Namun ternyata Warlock membantahnya karena Mav dipanggil ke sana bukan untuk misi tersebut, melainkan menjadi instruktur bagi pilot-pilot muda lulusan terbaik Top Gun di generasi saat ini dan memilih beberapa di antaranya untuk misi sulit tersebut. Mav yang awalnya cukup kaget karena tak sesuai ekspektasi, akhirnya menerima tugas itu karena juga merupakan permintaan teman baiknya, yaitu Iceman. Setelah itu Mav pergi ke bar terdekat di sana. Dia terkejut karena bertemu mantan kekasihnya, yaitu Penny Benjamin, sebagai pemilik sekaligus pelayan bar di sana. Mereka kemudian berbincang-bincang sampai akhirnya Mav menggoda mantannya itu. Penny kemudian membunyikan lonceng yang artinya semua orang di sana akan ditraktir minum oleh orang yang menggodanya, yaitu Mav, karena memang sudah aturan moral di sana. Beberapa saat kemudian para pilot jet tempur muda datang bergerombol. Mereka adalah Phoenix, Bob, Hangman, Payback, Fanboy, Coyote, dan Rooster. Dari jauh Mav mengamati Rooster karena mirip dengan seseorang. Dia adalah Bradley, anak dari almarhum sahabatnya, yaitu Gus. Mav merasa sungkan dan ingin segera pergi dari sana. Ketika akan membayar traktiran, ternyata uang Mav kurang sehingga Hangman dan lainnya mengusir Mav keluar. Setelah memantau, Mav akhirnya yakin bahwa Rooster memanglah Bradley ketika Mav melihat Rooster memainkan piano dengan lagu Great Balls of Fire yang pernah dimainkan ayahnya dulu. Keesokan harinya, Warlock mengumpulkan 12 pilot muda terbaik di Top Gun. Mereka akan dipilih 6 orang untuk menjalankan misi, sedangkan sisanya akan menjadi cadangan. Warlock kemudian memperkenalkan Mav sebagai instruktur mereka. Mav kemudian membuang buku panduan F-18 yang akan mereka gunakan di depan para siswa karena menurutnya musuh pasti juga sudah mengetahuinya. Yang mereka tidak tahu adalah seberapa hebat skill yang dimiliki pilot dalam menerbangkan pesawatnya. Jadi Mav ingin langsung saja kelas praktek untuk mengetahui kemampuan murid-muridnya itu. Sebelum dimulai, Mav menemui Rooster. Hangman yang melihatnya merasa kepo dengan hubungan antara Mav dan Rooster yang sepertinya tidak akur. Latihan pun dimulai. Seperti film pertamanya, mereka akan saling menyerang dan mengunci lawan mereka tanpa meluncurkan senjata, serta ketinggian pesawat tidak boleh di bawah 5.000 kaki, di mana mereka yang berhasil melakukan lock pada lawan akan dinyatakan lulus. Masing-masing sepasang siswa akan melawan Mav. Jika salah satu terkena lock terlebih dahulu oleh Mav, maka mereka berdua dinyatakan kalah. Payback menyarankan siapa yang kalah akan dihukum push up 200 kali. Mav pun menyetujuinya. Di latihan pertama, Mav melawan Rooster dengan pendampingnya, yaitu Payback dan Fanboy. Mav berhasil mengunci Rooster saat dia mencoba keluar dari batas ketinggian bawah, sehingga Rooster harus push up 200 kali. Satu persatu siswa tersebut berhasil dikalahkan Mav. Pertarungan antara Mav melawan Hangman dan Phoenix serta Bob pun terjadi. Hangman yang angkuh sok paling jago meninggalkan pendampingnya, yaitu Phoenix dan Bob. Akhirnya Mav dengan mudah mengunci pesawat Phoenix. Hangman lanjut mengejar pesawat Mav. Mav kemudian memacu pesawatnya ke arah matahari sehingga Hangman tak bisa melihatnya. Tiba-tiba Mav sudah di belakang dan Hangman pun harus push up juga menerima kekalahannya. Latihan selanjutnya Mav melawan Rooster lagi. Kali ini Rooster terbang dengan ambisi mengalahkan Mav. Pesawat mereka berputar-putar hingga menuju batas bawah. Di detik-detik akhir, Mav berhasil menarik kendalinya untuk terbang ke atas, diikuti oleh Rooster. Rooster masih ingin mengejar, namun Mav membalikkan keadaan. Dengan keahliannya, dia mengunci pesawat Rooster. Phoenix lalu menghampiri Rooster dan bertanya apa yang sudah terjadi. Rooster bercerita bahwa Mav menarik berkasnya untuk menjadi pilot di Angkatan Laut sehingga membuat cita-citanya tertunda, yang membuatnya sangat kesal kepada Mav. Admiral Cyclone lalu memarahi Mav karena terbang di bawah ketinggian aman yang sudah ditetapkan. Mav lalu menjelaskan bahwa demi misi ini mereka memang harus terbang di ketinggian yang lebih rendah agar tidak terdeteksi oleh rudal anti udara atau yang disebut SAM, Surface to Air Missile. Selain itu, Mav juga menekankan bahwa dia mengajarkan tidak hanya untuk menghancurkan target, mereka juga harus bisa pulang dengan selamat. Di situ Cyclone tak bisa berkata-kata lagi selain menyetujui Mav. Asik. Sementara
Sementara itu di tempat lain, Hangman dan Coyote menemukan foto jadul. Terdapat Maeve dan Gus yang akhirnya mereka ketahui apa sebenarnya hubungan antara Rooster dan Maeve. Lanjut, Maeve pergi ke bar lagi untuk membayar utang. Di sana dia bertemu Amelia, anak Penny dari hasil mantan suaminya. Penny mengajak Amelia untuk memperbaiki perahu, tapi gadis itu menolaknya karena harus belajar, ada ujian dadakan. Maeve menawarkan diri untuk membantu memperbaiki dan mengetes perahu tersebut karena memang dia sedang longgar. Dengan arahan dari Penny, Maeve berhasil membantu mengembangkan layar perahu boot tersebut. Di momen inilah mereka mulai dekat kembali setelah hubungan yang lama kandas. Dan iya dong, sebagai seorang gentleman, Maeve lalu mengantarkan Penny pulang ke rumahnya, tapi cuma sampai depan. Meski begitu, Penny sangat bahagia dan Maeve juga senyum-senyum sendiri. Hari berikutnya, Maeve menjelaskan pada para siswa alasan mereka terbang di bawah ketinggian batas bawah. Sam dirancang untuk menyerang musuh yang ada di atas 100 kaki. Jika lebih dari 100, maka radar akan mendeteksi dan otomatis meluncurkan misil yang dapat menghancurkan mereka. Singkat cerita, mereka langsung latihan di lembah dengan bantuan simulasi. Semakin cepat pesawat mereka, maka akan semakin sulit dan tikungan lembah membuat gaya gravitasi semakin intens yang membuat paru-paru terkompres, darah naik ke otak, serta menghilangkan konsentrasi. Tapi tidak menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Para siswa berpasangan melakukan latihan tersebut dan semuanya satu persatu dievaluasi oleh Maeve untuk dijadikan pelajaran. Rooster beranggapan yang penting adalah tetap di bawah batas bawah agar tidak terdeteksi oleh Sam, namun kecepatannya masih kurang. Hal ini ditolak oleh Maeve karena mereka harus cukup cepat agar tidak sampai terjadi pertarungan di udara dengan pesawat musuh karena potensi mereka menang sangatlah kecil melihat musuh jauh lebih canggih dari F-18 milik mereka. Perdebatan tersebut diinterupsi oleh Hangman yang tiba-tiba nyolot membahas masa lalu ayah Rooster yang pernah terbang bersama Maeve. Sontak hal itu membuat Rooster marah yang membuat situasi makin ricuh. Maeve terpaksa membubarkan kelas tersebut di hari itu. Keesokan harinya, Maeve datang menemui Iceman yang ternyata sedang sakit kanker tenggorokan stadium akhir. Dia tak sanggup bicara sehingga harus mengetik untuk berkomunikasi dengan Maeve. Di sana, Maeve curhat atas keraguannya dalam mendidik para pilot untuk misi ini. Iceman kemudian menyarankan untuk mengikhlaskan segalanya serta meyakinkan bahwa Angkatan Laut dan Rooster sangat membutuhkan Maeve. Di sore hari, Maeve mengajak muridnya untuk bermain rugby pantai guna meningkatkan kedekatan antar para siswa dan menghilangkan stres. Tentu saja Cyclone yang melihatnya sedikit tidak senang karena hanya menghabiskan waktu saja, tapi Maeve gak ngurus hal itu. Malam harinya, Maeve mengantar Penny pulang ke rumah. Kali ini dia mampir sebentar karena tahu Amelia sedang menginap di rumah temannya. Di momen ini, Maeve bercerita tentang berkas Rooster yang ditariknya dari akademi. Saat itu, Carol sang ibu tak ingin Rooster menjadi pilot setelah apa yang terjadi pada Gus. Sebelum meninggal, dia membuat Maeve berjanji agar Rooster tidak menjadi pilot seperti ayahnya. Tiba-tiba Amelia pulang yang membuat mereka berdua kaget. Amelia tak jadi menginap karena temannya sakit. Maeve kemudian kabur melompat melalui jendela atas. Ternyata Amelia sudah menunggunya. Ia meminta agar tak menyakiti hati ibunya lagi seperti yang dulu. Keesokan harinya, Warlock menjelaskan bahwa misi akan dipercepat karena pabrik uranium akan segera beroperasi. Maeve lalu menjelaskan mereka akan melakukan 2 kali serangan di mana pesawat pertama akan membuat lubang di bunker dan pesawat kedua yang akan menjatuhkan bom untuk meledakkan pabrik uranium tersebut. Lalu mereka harus menanjak naik untuk keluar dari lembah itu, di mana mereka akan merasakan tubuhnya akan remuk, namun harus bertahan jangan sampai pingsan. Pada titik ini disebut Coffin Corner. Mereka langsung latihan di hari itu juga. Kali ini Coyote dan Phoenix yang terbang untuk menyerang sebuah target di tanah. Maeve berperan sebagai musuh yang mengejar mereka karena melampaui batas ketinggian 100 kaki. Di sana Coyote susah fokus sehingga asal tembak yang menyebabkannya meleset. Kemudian pada titik Coffin Corner, dia tak sanggup menahannya yang membuat dia pingsan. Maeve berusaha menyadarkan Coyote dengan menguncinya agar alarm bahaya di pesawat menyala, berharap dapat membangunkan Coyote. Untungnya di detik akhir Coyote tersadar sehingga berhasil selamat.
Saat akan kembali ke markas, karena terbang rendah, mereka menabrak gerombolan burung yang menyebabkan mesin terbakar pada pesawat Phoenix dan Bob. Keadaan sangat kacau, pesawat oleng berputar-putar. Mereka akhirnya bisa selamat dengan cara eject dari pesawat lalu mendarat dengan parasut. Maeve kemudian bertemu Rooster di ruang ganti. Rooster menanyakan kenapa Maeve menghalanginya menjadi pilot. Di sini Maeve menjelaskan bahwa Rooster belum siap saat itu. Dia harus melupakan buku dan teori, gunakan insting. Maeve ingin Rooster percaya itu, tapi Rooster bilang ayahnya dulu juga percaya pada Maeve, jadi dia tak akan melakukan kesalahan yang sama. Maeve langsung speechless, tak tahu harus berkata apa. Warlock lalu datang untuk memberikan kabar duka bahwa Iceman telah tiada. Di pemakaman temannya itu, Maeve sangat sedih. Juga tak ada lagi orang yang akan melindungi pekerjaannya. Cyclone langsung memberhentikan Maeve dan menggantikan mengajar untuk misi uranium itu. Maeve sangat hancur, tapi Penny memberikan semangat pada kekasihnya itu. Beralih ke kelas Top Gun, parameter waktu yang tadinya 2 menit 30 detik sekarang diubah Cyclone menjadi 4 menit. Lebih lama dari yang direncanakan Maeve. Saat memberikan penjelasan, tiba-tiba di layar terlihat sebuah jet sedang bergerak cepat melakukan simulasi. Ternyata itu adalah Maeve. Dia ingin menunjukkan bahwa caranya melakukan misi ini pasti akan berhasil. Dengan lihai dan penuh perhitungan, Maeve menunjukkan kepada semua muridnya bagaimana cara melakukan misi ini. Dia tetap bisa terbang rendah dengan cepat, bahkan tepat sasaran mengenai target. Hal itu sangat menginspirasi semua muridnya, bahkan membuat Cyclone bingung harus melanjutkan misi ini dengan menjadikan Maeve sebagai tim leader. Di malam harinya, Maeve menemui Penny untuk berpamitan kalau dia akan ikut ke dalam misi ini yang pastinya ada kemungkinan dia tidak selamat. Penny pun memberikan pelukan perpisahan sekaligus doa agar misinya berhasil. Maeve lalu memilih timnya, Phoenix dan Bob, Payback dan Fanboy, serta Rooster sebagai wingman atau pendamping Maeve. Ada kekecewaan pada Hangman di sini, tapi gimana lagi, dia harus dicadangkan dan siap siaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum berangkat, Hangman dengan sportif menyemangati Rooster. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, mereka langsung terbang menuju target disusul misil Tomahawk yang menuju pangkalan udara yang menjaga pabrik uranium. Di sana mereka melihat Sam yang akan otomatis menembak mereka jika terbang terlalu tinggi. Sementara itu 30 detik lagi misil Tomahawk akan sampai sasaran. Sedangkan pesawat radar mendeteksi adanya pesawat Su-57 milik musuh sedang berpatroli. Setelah pangkalan udara musuh berhasil dihancurkan, Maeve menambah kecepatan agar cepat sampai tujuan diikuti Rooster dan lainnya sebelum terkejar Su-57 yang mulai mengarah ke sana. Maeve kemudian menandai target menggunakan laser dan meluncurkan bom yang pertama. Sekarang giliran Rooster dan Payback yang menyerang. Sayangnya Fanboy tak dapat menggunakan laser karena tiba-tiba rusak. Dengan menggunakan insting seperti yang diajarkan Maeve tanpa laser, Rooster pun meluncurkan bom yang berhasil menghancurkan pabrik uranium tersebut. Namun saat terbang untuk pulang, pesawat mereka terdeteksi oleh Sam. Misil itu berdatangan menyerang mereka sehingga harus melakukan manuver dan flare untuk menghindarinya agar bisa selamat. Maeve kemudian melindungi pesawat Rooster yang kehabisan flare. Akibatnya, dia terkena serangan telak yang menyebabkan pesawatnya jatuh di wilayah musuh. Pesawat musuh Su-57 semakin mendekat. Cyclone memerintahkan semuanya untuk pulang agar tak ada lagi korban. Ternyata, Maeve alhamdulillah masih selamat. Baru saja dia sadar, tiba-tiba helikopter musuh langsung datang dan memberondongnya dengan tembakan bertubi-tubi. Untungnya, Rooster datang dan menghancurkan helikopter tersebut. Ternyata Rooster membangkang perintah dan memilih menyelamatkan Maeve. Namun tak lama dia terkena misil dari musuh. Maeve yang melihatnya langsung bergegas ke arah Rooster mendarat dengan parasut. Dia memarahi Rooster karena membahayakan nyawanya, tapi Rooster membalikkan ucapan Maeve bahwa ini adalah ajaran Maeve sendiri untuk menggunakan insting. Mereka berdua lalu menyusup ke pangkalan udara. Di sana mereka menemukan F-14 tua yang akan digunakan mereka untuk kabur dari sana. Namun saat akan lepas landas, mereka melihat landasannya sudah hancur. Maeve kemudian mengembangkan sayap dan dengan keahliannya dia mulai menabrakkan pesawat itu. Setelah berhasil mengudara, Rooster mengirim sinyal ke markas. Mereka semua terkejut mengetahui Maeve dan Rooster masih selamat.
Saat mengutak-atik pesawat itu, Rooster melihat Su-57 musuh sedang di bawah mereka. Maeve dan Rooster berpura-pura menjadi teman mereka, namun saat mereka menggunakan bahasa isyarat, ternyata musuh menyadari Maeve dan Rooster. Su-57 segera pada posisi menyerang. Itu artinya pesawat canggih generasi kelima akan melawan F-14 yang sudah tua. Tapi di situ Rooster mengulangi kalimat Maeve yang tergantung pilotnya, bukan pesawatnya. Splash one! Setelah mengalahkan dua pesawat itu, datang lagi pesawat musuh lain yang siap menyerang Maeve dan Rooster. Pesawat mereka sekarang sudah kehabisan amunisi, begitu juga flare untuk berlindung. Maverick lalu menyuruh Rooster menarik tuas pelontar namun tidak berfungsi. Saat mereka sudah pasrah akan gugur di sini, tiba-tiba Hangman datang menyelamatkan mereka. I'll see you back on deck. Para kru di markas kemudian membentangkan kabel untuk mengerem karena pesawat Maeve tak memiliki roda akibat lepas landas yang ekstrim tadi. Pesawat F-14 itu pun berhasil selamat di markas kapal induk. Semua orang bersorak atas keberhasilan Maeve dan Rooster, begitu juga Cyclone dan Warlock yang sangat senang. Maeve dan Rooster kemudian berdamai dengan keadaan mereka. Beberapa waktu kemudian, Maeve dibantu Rooster memperbaiki Mustang P51 miliknya. Amelia dan Penny kemudian datang menemui Maeve. Penny kemudian dibawa terbang oleh Maeve dengan pesawat Mustang P51 tersebut. Sedangkan Rooster berada di hanggar menggantung foto keberhasilannya bersama Maeve di samping foto saat Maeve dan Gus yang masih muda. Lalu film pun tamat. Oke, itu tadi alur kisah Maverick dari muda sampai tua di film Top Gun 1986 dan Top Gun Maverick. Sekian dulu konten kali ini. Semoga tercerahkan alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton dan mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.